Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini, saya akan sharing dan berbagi perihal anatomi tanaman anggrek. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari tanaman anggrek itu? Yuk, kita simak bersama-sama. Yang pertama akan saya ulas dari bagian paling bawah, yaitu akar. Akar anggrek biasanya lunak dan mudah patah dan memiliki ujung yang runcing, licin, serta lengket. Akar anggrek memiliki lapisan filamen yang memiliki sifat spongy atau berongga. Di bagian lapisan ini juga terdapat lapisan yang mengandung klorofil. Nah, kalau bisa kita lihat di ujung akar anggrek itu berwarna hijau, itulah yang dimaksud ya. Langsung saja kita ke bagian berikutnya, yaitu batang. Tentunya semua sudah tahu kalau batang ini dibagi menjadi dua tipe pertumbuhan, yakni adalah batang monopodial dan simpodial. Untuk batang monopodial memiliki batang tunggal atau satu sumbu utama, yang berarti pertumbuhan ujung batang tersebut itu bertumbuhnya lurus dan tidak terbatas. Contohnya Phalaenopsis, Renanthera, dan Vanda. Untuk batang simpodial memiliki batang utama yang tersusun oleh ruas-ruas. Masing-masing ruas dimulai dengan daun sisik dan akan berhenti jika pertumbuhan batang telah mencapai batas maksimum. Contoh dari tanaman anggrek yang berbatang simpodial adalah Dendrobium, Cattleyia, Oncidium, dan sebagainya. Sebagian besar anggrek memiliki umbi semu pada batang atau pangkal daunnya yang berfungsi menyimpan air, karbohidrat, dan zat hara. Langsung saja beranjak ke bagian berikutnya, yaitu daun. Nah, kalau kita ulas masalah daun, tentunya daun ini tempat untuk berfotosintesis ya. Bentuk daun pun bervariasi, tergantung di mana habitat anggrek tersebut. Nah, bervariasi tadi itu macam-macam bentuknya, dari bulat hingga bulat panjang, hingga lebar menyerupai palem, berdaging tipis atau tebal, permukaan daun tersebut halus atau kasar. Nah, itu semua tergantung habitatnya. Nah, berikutnya adalah buah. Buah anggrek juga merupakan kapsular yang terbelah menjadi 6, dan biji di dalamnya cukup banyak. Biji anggrek tersebut tidak memiliki endosperm atau cadangan makanan seperti biji tanaman lainnya. Cadangan makanan tersebut diperlukan ketika pertumbuhan awal biji. Maka dari itu, untuk pertumbuhannya dibutuhkan gula atau senyawa lain dari lingkungan luar dan sekitarnya. Anatomi berikutnya adalah yang paling dinanti-nanti setiap pecinta tanaman anggrek, yaitu bunga. Nah, apa saja sih bagian bunga-bunga dalam anggrek itu? Biasanya kita hanya lihat warnanya apa. Nah, kita ulas kali ini. Yang pertama, bagian bunga adalah labellum. Bagian-bagian bunga anggrek ini adalah salah satu yang paling unik, itu di labellum, karena bentuk labellum yang beragam. Di samping itu, labellum juga berfungsi sebagai daya tarik lebah untuk menghisap madu, yang mana kita ketahui bahwa hal tersebut dapat membantu terjadinya penyerbukan. Selain itu, bunga anggrek juga memiliki kolum yang merupakan tempat kedudukan kelamin jantan dan betina. Adanya kolum menjadi ciri khas atau karakter bunga anggrek karena tidak dimiliki oleh famili tumbuhan lainnya. Bagian kedua dari bunga adalah sepal. Sepal ini merupakan pelindung bunga terluar ketika bunga masih berbentuk kuncup atau belum mekar, yang biasa kita sebut itu kenop biasanya. Bunga anggrek sendiri memiliki 3 helai sepal yang akan terbuka jika bunga tersebut
mekar. Nah, ketiga sepal umumnya memiliki bentuk yang sama. Dan untuk sepal bagian atas disebut dengan sepalum dorsale. Dan kedua sepal lainnya disebut dengan sepalum lateralia. Bagian bunga yang ketiga adalah petal. Ketika bunga masih kuncup, petal ini terbungkus oleh sepal. Ketiga petal ini biasa dinamakan dengan daun mahkota. Kedua petal yang berada paling atas memiliki bentuk yang sama, sedangkan petal yang ketiga yang umumnya disebut dengan labellum tadi ya. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap bunga anggrek memiliki labellum yang berbeda-beda. Tadi sudah saya sampaikan mengenai labellum. Oke, sekarang bagian yang terakhir dari bunga adalah gynostenium. Bagian ini merupakan bagian yang merupakan ciri khas tempat putik dan benang sari bersatu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika saya dalam menyampaikan bagian-bagian tanaman anggrek atau anatomi dari tanaman anggrek ini masih kurang. Semoga bermanfaat untuk seluruh pecinta atau penggemar tanaman anggrek. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen jika video ini bermanfaat. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel Orchid Corner. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam lestari dan salam satu hobi. Dadah!